sekuler, tidak lagi menjadi kasus non agama, tapi justru menjadi kasus yang sangat agama, sangat religius. Dan kalau kita lihat di Monas-Monas NU itu suaranya tentang anti korupsi. Monas di Jombang, Monas tahun 2002, Monas tahun 2000 setelahnya itu juga menyuarakan tentang anti korupsi. Bahkan NU membuat fikih anti korupsi. Itu dalam konteks fenomena korupsi yang menghancurkan negara dalam segala sendi, terutama sendi ekonomi. Artinya kasus korupsi misalnya, salah satu misal, agama sendiri secara dalil sudah jelas, ya kan? Dalil tentang korupsi kan banyak di dalam dalil-dalil agama. Salah satunya as-sariqatu lah. Gimana? Atau hadis-hadis yang lain tentang manil muflis. Atadruna mal muflis, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Ya kan? Apakah engkau tahu siapa itu orang yang paling muflis, yang paling gagal, yang paling mau tentukan mahrogi, bangkrut. Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut bagi kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata, dan juga tidak punya perhiasan, tidak punya. Tapi kata Rasulullah, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin, ya kan? Walakin akala mala hada. Tapi orang yang muflis, kata Rasulullah, itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya, pahala hajinya. Tapi dia juga datang dengan dosa korupsinya. Gak pernah, akan amal ada itu kan korupsi. Dia juga datang dengan dosa korupsinya, dosa nyurinya, dosa dolimnya. Fayu'ti min hasanatihi, tapi kebaikan puasanya, kebaikan sholatnya itu pasti dosa korupsi lah. Mun abreen puasa korupsina, iya masuk neraka. Karena tempungan korupsinya lebih atikian itu. Itu pun pencurian pasar dan pencurian sebenarnya yang inti daripada habis ketinggalan menganas muntanasi yang hafal. Intinya Indonesia sangat unik menjadi unik. Kenapa? Karena agama hidup di dalamnya dibanding negara lain. Negara lain betul-betul agama menjadi free. Agama tidak menjadi inspirasi. Ya, agama di negara-negara lain, terutama agama negara-negara barat, agama tidak menginspirasi di dalam pemilihan undang-undang, di dalam dasar bernegara, dasar berbangsa. Nah, karena Indonesia kan itu adalah agama hidup, tumbuh subur, dan bangsanya adalah bangsa religius, bangsa beragama, maka Pancasila sangat religius. Undang-undangannya religius juga. Karena tidak pernah akan harmonis tuh, Pak. Kalau ada undang-undang yang tidak sejalan dengan
agama. Tak pernah akan iya kan? Tidak pernah akan nyambung, tak akan harmonis. Tidak fit and proper lah itu. Kalau agama, undang-undang kita ini bertentangan dengan agama. Dan saya rasa tidak pernah ada undang-undang yang bertentangan dengan agama. Beri LGBT ramai tak? Saya tidak. LGBT kan ramai. Hammer ramai. Artinya bila undang-undang di Indonesia tidak bertentangan dengan agama, pasti akan menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena basis negara kita itu adalah basis agama, bukan basis kemanusiaan. Kalau basis kemanusiaan seperti di Amerika, mungkin LGBT akan biasa. Karena yang dikedepankan adalah nilai kemanusiaan. Ya sudah, hak dia sebagai manusia mau nikah sama laki-laki, terserah, hak dia, anak begitu kan. Nanti larinya kan homoseksual akan resmi, akan tidak menjadi masalah kalau basisnya bukan basis agama. Nah, kita ini di Indonesia adalah basis agama. Yang didahulukan adalah teks agama atau wahyu. Ini menjadi kesyukuran, terutama di dalam beragama, berbangsa, dan bermasyarakat. Apalagi warna agama di Islam saja di Indonesia itu sangat warna-warni, sangat warna-warni. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.